pemerintah Kota Malang ya bisa membatasi ruang gerak dari retail modern ya, supaya paling enggak masyarakat Kota Malang yang mau berkarya lewat UMKM ini bisa menikmati. Sekarang ini mulai tidak aman untuk Kota Malang ya, banyak begal. Kemacetan Kota Malang itu ada di hari-hari libur ya, jadi mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Halo Tribuners, berjumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Dan hari ini saya kedatangan tamu dari calon legislatif nomor 6 dari daerah pemilihan 3 Kedung Kandang, Bapak Tony Laksono. Betul Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Tony sudah mau meluangkan waktunya dan datang ke sini untuk berbagi pengalaman proses Anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kota Malang. Iya. Baik. Terima Boleh kasih disapa banyak. dulu Iya. Pak. Baik, terima kasih untuk Tribun News ya. Saya diperkenankan untuk bisa hadir kepada para pemirsa dan para pembaca ya, Ya. terutama khususnya masyarakat Kota Malang ya, dan mungkin sampai ke Jawa Timur ya Bapak ya. Iya, karena Ya. online bisa diakses ke semuanya. Ke semuanya. Baik, terima kasih ya. Salam kenal dari saya Tony Laksono. Ya. Ya, saya kebetulan caleg dari Dapil 3 Kota Malang di daerah Kedung Kandang dari Partai Perindo nomor urut 6 Bapak. Oke, dari Partai Perindo. Pak Tony, mungkin sekilas bisa diceritakan siapa sih sosok Pak Tony itu supaya meyakinkan mungkin calon pemilih nanti siapa sih sebenarnya Pak Tony ini kayak gitu Pak. Iya, baik Mas. Jadi saya tinggal di Kota Malang itu mulai tahun 97 ya, 97. Saya sekolah di Malang. Nah, saya belajar di Malang. Nah, cuman ini berkaryanya di Surabaya. Gitu. Berkaryanya di Surabaya. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. Gitu. Nah, kebetulan saya tinggal di Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang di perumahan Om Abiu. Dan di sana kebetulan saya dikasih amanah sama warga, Bapak. Sebagai untuk menjadi ketua RT di RT 4 RW 11 selama kurang lebih 3 periode ini. Nah, ini periode yang ketiga dengan masa jabatan 5 tahun, Pak. Nah, ini masa jabatan 5 tahun yang cukup lama ya. Saya sendiri sebenarnya sudah menyampaikan ke warga saya, mungkin ada yang lain yang minat, tapi ternyata warga kami masih mengharapkan saya untuk tetap bisa melayani masyarakat. Nah, dari situ saya juga aktif di forum komunikasi UMKM Cemoro Kandang. Sekarang diketuai oleh Pak Rudi ya, dan waktu itu dipelopori oleh Pak Bambang. Ada Aba Musa dan ada Pak Bambang Setio. Nah, di situ kami berkumpul ya untuk bagaimana UMKM di Cemoro Kandang ini bisa menjadikan pilot project untuk Kota Malang, dan tujuannya masyarakat di Kota Malang ini bisa sejahtera. Karena kenapa kami konsen di UMKM ya? Karena sejujurnya bagaimana perekonomian di Kota Malang ini bisa maju, bisa baik, itu uang yang ada di Kota Malang harus bisa berputar. Jangan sampai uang yang ada di Kota Malang ini berpindah tempat. Nah, contoh seperti saya ini kan bekerja di Surabaya.
secara tidak langsung saya juga memberikan devisa untuk Kota Malang. Berupa apa? Pajak penghasilan Kota Malang yang narik. Sebagai warga Kota Malang. Betul. Setiap tahun saya melaporkan SPT di Mhm. KPP Kota Malang. Oke, kalau dari caleg ini kan katanya sama politik nih Pak. Iya, betul. Pengalaman politik apa yang Anda tawarkan supaya nanti bisa meyakinkan pemilih kalau Anda adalah caleg gitu? Iya. Yang pertama saya lihat itu memang selama saya turun di lapangan ya Pak ya, itu banyak sekali masyarakat ini mengeluhkan ya, tentang kenyamanan, tentang kebutuhan mereka. Kalau saya pelajari dari teori Abraham Maslow, ya ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama sandang, pangan, papan, ya kenyamanan, baru aktualisasi. Nah, dari kelima ini saya mencoba untuk bagaimana kelima kebutuhan ini bisa dijamin oleh Kota Malang. Ini hasil Anda turun langsung ke, Iya, iya. maksud saya ada nggak latar belakang pengalaman politik atau pendidikan politik yang Anda jalani sehingga Anda punya keyakinan untuk terjun ke dunia politik dan menjadi calon legislatif? Iya, kalau masalah pendidikan politik, jujur saya dulu sempat aktif di Partai Rakyat Demokratik, ya, di mana waktu itu ketua umumnya adalah Mas Budiman, Budiman. ya, Budiman Sujatmiko, dan di situ saya sempat banyak belajar, ya, dari teman-teman beliau, ya, bagaimana sebenarnya politik itu dan apa politik itu. Nah, dari situ saya ya sempat ikut terlibat di gerakan 98, ya sempat juga menggulingkan Orde Baru. Orde Baru. Mohon maaf ya Pak, saya sampaikan kenapa waktu itu kita menggulingkan Orde Baru. Tapi kenapa mohon maaf Pak? Ya, Kenapa Anda mengucapkan mohon maaf? ya karena saya merasakan ya budaya-budaya laten Orde Baru sekarang sudah mulai muncul, Pak. Nah, Anda melihat sudah mulai muncul dan sudah kelihatan jelas. Ya mungkin Bapak sudah paham lah partainya apa. Nah, upaya-upaya ini yang membuat saya untuk terjun ke politik, bagaimana kita kembali kepada roh reformasi yang sesungguhnya, supaya demokrasi ini benar-benar murni dari rakyat untuk rakyat, bukan oligarki. baik Pak. Seperti itu. Pak Tony, tapi kenyataannya saat ini ada beberapa kelompok yang menggunakan identitas Orde Baru itu untuk bahan kampanye. Apa komentar Anda? Iya, betul. Nah, kenapa sekarang identitas Orde Baru itu mulai bermunculan? Ya, kembali lagi memang kita selama ini tidak pernah dikenalkan dengan sejarah. Ya, Bung Karno sempat dulu menyampaikan jas merah. Jas merah. Jangan pernah melupakan sekali melupakan sejarah. Tetapi sampai saat ini sejarah-sejarah, pelajaran sejarah pun di dunia pendidikan mungkin sudah mulai nggak penting, hilang. hilang. Nah, sudah mulai tidak disampaikan. Terutama soal konteks Orde Baru. Ya, apapun itu intinya bagaimana kita waktu itu berjuang hingga Indonesia bisa jadi seperti saat ini. Dan lahirlah reformasi. Lahirnya reformasi. Nah, semisalkan dulu itu kita tidak melakukan pergerakan, mungkin kita saat ini tidak mungkin bisa seperti ini, Pak. Ya, karena ya kalau dulu
kita bebas bersuara, bebas berpendapat, pasti hilang, Pak. Nah, kalau sekarang kan Nggak aman, Pak, dulu, Pak, ya? iya. Jangankan seperti ini, Pak. Iya. Nurunkan figura ataupun foto, Heeh. nah itu sudah hilang, Pak. Foto pejabat. Foto pejabat. Nah, itu sudah hilang gitu loh. Jadi sekarang ya masyarakat sudah bisa menikmati bagaimana sekarang kita ini bisa bebas ya, bebas untuk merasakan nikmatnya hidup ya, dari 5 kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok manusia ini kita bisa nikmati semua. Nah, cuma sekarang kendalanya, nah bagaimana 5 kebutuhan ini bisa diserap oleh masyarakat yang di bawah. Oke. Itu. Kalau Anda melihat bagaimana kelompok-kelompok anak muda sekarang memahami sejarah lahirnya reformasi itu? Ya, ini juga menjadikan PR ya untuk generasi saat ini ya, untuk mungkin anak-anak muda yang lahir di tahun 1990 ya. Anak-anak muda yang lahir tahun 2000 juga sudah milih loh, Pak. Ya betul, yang 2000 Yang apalagi maksudnya setelah Orde Baru tumbang. Iya. ya mereka kan masih belum bisa merasakan ya bagaimana dulu kita ini hidup ya dibatasi ya, tapi dengan kondisi seperti saat ini anak-anak muda ini ya memang sedikit demi sedikit memang harus dipahamkan dengan sejarah dan perlu adanya pembelajaran politik, bagaimana supaya generasi muda ya kelak memang kita ada regenerasi, Mas. Jadi nggak mungkin kita ini terus akan abadi. Iya. Nah, Harus berganti, Pak, ya. harus berganti karena waktu di era saya pun dulu ya di era Orde Lama, ada Orde Baru, sejarah itu selalu ada. Nah, ini yang membuat kami menjadikan motivasi. Bagaimana di era Orde Lama itu kita melawan penjajah. Ya, bagaimana rakyat kita waktu itu diadu domba. Ya, saling bunuh membunuh ya sesama bangsa sendiri. Ya. Dan sejarah-sejarah ini yang harusnya kita munculkan dan kita berikan paling tidak edukasi kepada anak-anak muda supaya tahu bahwasanya Indonesia ini berangkat dari sejarah. Oke, ada moral value yang bisa kita petik dari Iya, peristiwa-peristiwa peristiwa sebelumnya. Kita kembali ke Kota Malang ini, Iya, Pak. baik. Gedung Kandang, daerah pemilihan Anda, periode pemilu ini kursinya menambah satu kursi dari 9 dari 10 menjadi 11. Dari 10 menjadi 11. Iya. Tantangannya apa sih, Pak? Karena kan semakin banyak nih yang berkompetisi. Betul. Di Ya, Gedung Kandang. memang satu kursi ini akan menjadikan perebutan dari 18 partai politik ya yang saat ini lagi berkompetisi. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membina relasi hubungan baik kepada masyarakat ya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa benar-benar memilih sosok mana yang benar-benar ini mau mengayomi masyarakat, mau melayani masyarakat ya, dan mau memperjuangkan masyarakat. Itu. Apa, Pak, yang Anda tawarkan kepada calon pemilih Anda sebagai calon legislatif? Ya. Saya melihat di Dapil 3 ini, di Gedung Kandang ini ya, kembali lagi saya ingin bagaimana masyarakat Gedung Kandang ini bisa sejahtera ya, dari 5 kebutuhan yang memang harus dimiliki oleh masyarakat dan ini harus benar-benar dijamin oleh pemerintah ya, terutama khususnya pemerintah Kota Malang. Nah, semisalkan saya nanti dikasih amanah oleh rakyat ya, langkah pertama yang saya lakukan adalah bagaimana masyarakat Gedung Kandang ini yang pertama dari segi ekonomi. Bagaimana caranya itu, Pak? Ekonomi ini saya mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan di UMKM
Ya, jadi UMKM yang ada di Kota Malang ini ada berapa? Nah, itu akan kami lokalisir dan kami buatkan tempat. Ya, kami buatkan tempat dan di tempat itu nanti kami akan melakukan event. Ya, salah satu event mungkin bisa di Velodrome, di Gor Kenaro, ya, atau mungkin kita rutin mengadakan pameran-pameran gitu. Kalau di posisi Anda sebagai anggota nanti misal Ya, terpilih, gimana cara merealisasikan itu? Karena kan anggota legislatif ini legislasi, iya, jadi penganggaran sama betul, pengawasan iya gitu. betul. Jadi kami hanya di legislatif itu Hmm. hanya bisa membuat regulasi. Nah, di situ kami akan melakukan rekomendasi. Hmm. Ya, semisal rekomendasi itu tidak dijalankan, nah mungkin nanti kami akan memikirkan dari apa yang menjadi budget kami, ya, itu kami kembalikan kepada masyarakat. Selain UMKM Pak, apalagi yang barangkali Anda konsenkan? Nah, ini selanjutnya ini saya berharap pendidikan di Kota Malang, terutama di SMK ini bisa bervokasi. Bervokasi. Iya, bervokasi Gimana tuh Pak cara dengan maksudnya Pak? industri. Jadi pemerintah sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya menyampaikan bahwa dunia pendidikan ini perlu adanya vokasi. Jadi vokasi ini dunia pendidikan bermitra dengan industri. Ya. Ya. Kalau Dijembatani dan dilegitimasi dengan namanya magang kerja di dunia usaha. Nah, dan di dunia usaha ini industri diuntungkan. Ya, jadi selama ini kan kadang ada beberapa industri ini untuk merekrut ya karyawannya itu kadang kita nggak tahu. Ya, di dalam tes psikologinya, tes bakat minatnya itu oke. Tapi kenyataan di saat bekerja itu kurang oke. Nah, kalau dengan sistem vokasi, ya, jadi siswa SMK ini dimagangkan ke industri dan di industri ini siswanya diajari proses-proses yang ada di industri. Jadi akan trial dulu ya di situ ya. betul selama 6 bulan. Nah, itu akan memutus ya rantai di mana sebelumnya HRD-nya itu mungkin sistem perekrutannya panjang. Nah, sekarang sudah ada tidak ada lagi perekrutan. Bisa Jadi ngambil langsung dari bisa situ. langsung ambil dari sekolah dan sekolah pun akan baik namanya apabila siswa lulusannya itu diserap di Iya. dunia industri. Tapi kan SMK wewenangnya di provinsi Pak. Ya, Gimana ya. nih Pak nanti? Nah, dari provinsi itu kan memang sudah ada vokasi. Mm-mm. Ya, tinggal SMK bagaimana bisa menjalankan ini. Nah Gitu. maksud saya bagaimana, di mana benang merahnya Anda sebagai nanti anggota DPR yang Kota Malang ya kan, Iya, sesuai dengan aturan kan kalau pemerintah Kota Malang hanya di tingkat SD sama SMP doang nih. ya, SMK, SMA ada di provinsi. betul. Bagaimana cara merealisasikan apa yang tadi Anda Nah, sampaikan? jadi gini, provinsi itu hanya petunjuk pelaksanaannya aja. Nah, mohon maaf, petunjuk teknisnya aja. Ya, untuk petunjuk pelaksanaan itu kan ada di daerah Ada di masing-masing. daerah. Ya, tinggal nanti kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kota Malang menyampaikan kisi-kisi tentang vokasi ini ya supaya nanti SMK yang ada di Kota Malang ini tidak kebingungan untuk bisa bermitra dengan industri. Nah, harapan saya semoga masyarakat Kota Malang juga bisa membaca peluang itu. Nah, maksud saya membaca peluang itu kita jangan sampai terus tidak mau keluar dari Malang. Karena semisalkan masyarakat Malang ini bisa keluar dari Malang, ya, dan dia nanti KTP-nya masih Malang, Iya. nah ini salah satu sumber devisa juga. Gitu loh. Tapi orang luar masuk ke Malang nih Pak. Nah, kalau orang luar masuk ke Malang, ya ini juga perlu kita rangkul, ya, kita rangkul, ya. Ya. Karena kalau sudah ada orang datang ke Malang, dia belanja di Malang, uang itu pasti akan beredar di Malang. Berputar di sini. Diberputar di Malang. Jangan sampai uang yang berputar di Malang ini diambil keluar ke Jakarta. Itu. UMKM, SMK, Ya. apalagi Pak? Anda punya gagasan lagi? Nah, yang terakhir ini untuk
Jadi ada jaminan keamanan ya, jaminan keamanan ini maksudnya adalah jaminan sosial ya, bagaimana kalau kita ini masyarakat Kota Malang khususnya yang bekerja ya, mungkin seperti pedagang-pedagang UMKM ya, supaya bisa nyaman bekerja, kalau Aman terjadi juga ya. aman juga, kalau terjadi apa-apa itu tidak bingung. Nah, ini perlu adanya jaminan sosial. Emangnya selama ini Anda melihat apakah sisi keamanan atau kenyamanan itu tidak terwujud bagi pelaku-pelaku UMKM itu, Pak? Saya melihat sih eh, dalam sisi keamanan fisik ya Pak ya, keamanan fisik sih ya terwujud. Tapi yang keamanan non fisik, maksud saya jaminan-jaminan sosial. Semisalkan, Finansial ini maksudnya. bukan, semisalkan ada pedagang kita Iya. ya jualan bakso, Oke. tahu-tahu ditabrak. Hmm. Nah, ini kan nggak ada jaminannya. Nah, kalau ini masuk di jaminan sosial, jadi sudah nggak bingung. Nah, di situ pemerintah hadir gitu, untuk biaya pengobatan, ya, untuk BPJS jaminan-jaminan. nggak menjangkau di situ, Pak ya? Iya, BPJS menjangkau di situ, yaitu BPJS Tenaga Kerja. Makanya itu yang akan saya tawarkan. Kalau BPJS Kesehatan nggak bisa, Pak ya? BPJS Kesehatan nggak bisa, BPJS Kesehatan hanya untuk kesehatan. Ya, kalau yang berhubungan dengan pekerjaan itu adalah BPJS Tenaga Kerja. Tapi ketika dia sakit, dirawat di rumah sakit, itu Kalau kategorinya kecelakaan kerja, nah itu ketenaga BPJS kerjaan. Tenaga Kerja. Itu. Baik. Pak, di Kota Malang ini UMKM-nya kan begitu banyak, Pak, Betul ya? sekali. Dan salah satu program yang sejak dulu sudah didengungkan oleh pemerintah Kota Malang adalah wisata halal. Ya, Pemerintah Kota Malang sudah mendorong supaya produk-produk UMKM ini punya labelisasi halal. iya, Meskipun memang banyak yang sebetulnya halal, betul, tapi betul. kan masih belum punya labelisasi karena memang harus didaftarkan dulu Iya, gitu. betul. Tapi dari sekitar 80-an ribu lebih UMKM itu hanya nggak sampai 600 produk UMKM yang punya labelisasi itu. Anda punya gagasan soal itu, Pak? Ya, selama ini saya sempat waktu itu ada sosialisasi ya dari pemerintah bagi warganya yang berminat untuk Halal. memasang label halal dan PIRT ya, itu akan dibantu oleh pemerintah secara gratis ya. Jadi konsep seperti itu kalau menurut saya ya wajib terus dijalankan gitu. Jadi supaya pemerataan. Nah, kendalanya gini Mas, ya semuanya kalau kita sudah lengkapi, semuanya kalau sudah kita fasilitasi ya, tinggal komitmen dari Kota Malang. Ya, saya berharap Kota Malang ini sudah cukup, tidak perlu menambah retail modern. Gitu. Karena kalau menambah retail modern, UMKM kita ini nggak punya tempat. Lah, Berarti lemah Pak UMKM kita, Pak? bukan lemah, ya karena pemerintah di sini masih kurang konsen, ya, untuk bagaimana UMKM Kota Malang ini bisa lebih bangkit lagi, bisa lebih maju lagi, supaya nanti teman-teman UMKM ini bisa sejahtera. Gitu. Kalau di Kota Malang ini regulasi tentang retail modern ini tidak dikaji ulang, kasihan. Nah, kira-kira kalau menurut Mas, kalau banyak retail modern, kira-kira uang yang berputar di Kota Malang ini ada di Malang atau di mana? Ya bisa keluar sih, karena yang punya retail kan belum tentu orang Malang ya, Pak. Betul sekali. Jadi saya ngelihat kayak di Bali. Di Bali itu ada retail modern. Tapi retail modern itu milik orang Bali. Gitu. Jadi uang tetap ada di Bali. Nggak mungkin akan keluar kan? Gitu. Jadi pekerjanya orang Bali, barangnya memang dari pabrik. Nah, sudah wajar kan kalau kita membeli barang pasti akan bayar ke pabrik. Nah, tapi keuntungan yang didapat, nah itu kan akan ada di daerah. Oke. Itu. Tapi terkait dengan soal labelisasi halal itu, Pak, Ya. UMKM mengapa masih begitu sedikit
orang mau mengurus labelisasi halal. Sebetulnya Anda juga sebagai pelaku UMKM itu sulit gak sih Pak untuk membuat labelisasi halal itu? Sebenarnya nggak sulit Pak, sebenarnya nggak sulit. Ya mungkin kurang sosialisasi aja. Kurang Sebenarnya sosialisasi. iya, sebenarnya banyak yang minat, banyak yang minat. Di tempat saya kemarin ada 5, Atau ada 5. mahal gak sih Pak bikin Ya labelisasi halal itu? mahal memang, tapi kan pemerintah waktu itu juga memberikan secara gratis. Iya, iya, Itu iya. ada program dari pemerintah label halal Mahalnya tuh di gratis. rate berapa Pak? Ya kurang lebih hampir 1 jutaan lah. Mhm. Itu lewat pihak ketiga ya. Oh, lihat Lewat ketika. pihak ketiga gitu. Berarti Mungkin kalau kalau langsung mungkin akan lebih murah gitu. iya, berarti kalau difasilitasi gratis harusnya Banyak yang minat, lebih, banyak yang minat, banyak minat. iya. Cuma tinggal itu tadi sosialisasi. Nah, Mhm. ini PR juga Mas buat kita semua ya. Kita lemahnya di sosialisasi. Mhm. Ya. Kita lemahnya di sosialisasi. Alangkah baiknya sosialisasi ini bisa dilakukan lewat media massa. Mhm. Ya, mungkin bisa pasang banner, pasang spanduk. Ya, jadi bukan terus ditunjuk kepada salah satu orang. Karena kalau ditunjuk kepada salah satu orang, sifat manusia itu Terbatas pasti ya? lupa. Oh. Gitu. Jadi kita nggak bisa mungkiri gitu loh. Karena sifat manusia lupa ini kan ya itu tadi. Nah, Mhm. jadi sosialisasi ini kan kalau memang ada gratis, nah itu harus sesegera mungkin Mhm. kita mungkin ya ngalai lah untuk mungkin biaya sosialisasi berupa banner atau spanduk-spanduk lah, supaya Oke. masyarakat itu paham. Jadi bannernya bukan kayak telat pajak, harus bayar pajak. Nah, alangkah baiknya Itu kalau ada program-program yang kayaknya menakut-nakuti itu. Iya, itu. iya. Kalau misalnya media sosial Pak, TikTok, Instagram. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan jadi masyarakat bisa tahu. Oh ini ada program dari pemerintah, ya gratis. Nah, syukur-syukur kayak ada BLT, ya ada bantuan-bantuan. Ya itu ya bisa dipublikasikan, gitu loh. Jadi nggak hanya lewat kelurahan dan di situ nanti Ada petugas ada yang petugas nanti dipilih ya yang kerabatnya. Nah ini kan PR juga Pak. iya, Itu. oke, baik. Pak, Anda tadi mengharapkan kesejahteraan gitu. Iya. Kalau kita bicara gedung kandang, pemerintah ini punya desain gedung kandang ini menjadi pusat perekonomian, pusat industri, dan mungkin juga pusat-pusat yang lain Iya. di masa mendatang. Betul. Terbaru yang saya juga tulis, pemerintah Kota Malang mau membuat pasar terpadu di Arjowinangun, Iya. di dekat terminal Hamid Rusdi. Betul. Itu akan menarik pedagang-pedagang, terutama pedagang kaki lima yang dari Gadang-Gadang, terus ke Balen, sama satu lagi mana ya? Sama Gedung Kandang. Gedung kandang. Iya. Iya. Sama Gedung Kandang. Iya. Apa pendapat Anda soal rencana pembangunan pasar terpadu dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat? Ya. Jadi pendapat saya itu salah satu langkah baik ya, bahwasanya pemerintah benar-benar ingin memperhatikan Kecamatan Kedung Kandang ya, ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Kedung Kandang. Nah, di situ merupakan salah satu peluang bagi masyarakat Kedung Kandang bagaimana bisa merespon positif. Ya. Nah, tinggal nanti pemerintah itu sosialisasi ke masyarakatnya itu harus benar-benar transparan, benar-benar mengena kepada masyarakat yang benar-benar asli Kota Malang, ya, yang diprioritaskan untuk hadir di dalam pasar-pasar tersebut. Jangan sampai nanti ada yang di luar Malang. Nah, itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Itu. Dan harapan saya pemerintah Kota Malang ini benar-benar melihat potensi-potensi yang ada di kelurahan tersebut. Oke. Nah, dan jangan sampai melupakan budaya yang ada di kelurahan tersebut. Karena saya ngelihat contoh untuk infrastruktur ya, jalan di daerah Gedung Kandang. Nah, itu kalau saya menyampaikan mungkin Gedung Kandang punya
wisata jalan berlubang gitu kan nggak etis ya Mas ya itu. Tapi kenyataannya ya Memang terjadi. memang terjadi dan itu menurut saya potensi sekali untuk kecelakaan ya karena lumayan betul. Jadi lubangnya ya lumayan besar-besar. Nah, ini juga PR Mas buat Kota Malang ya. Kenapa sih jalan itu rusak dan berlubang? Nah, Kualitasnya mungkin Pak, kalau atau situasi saya kendaraan besar. jujur bukan karena kualitas ya. Saya lihat kualitas aspalnya sudah cukup baik. Nah, yang membuat rusak itu memang kendaraan-kendaraan yang over dimensi dan over kapasitas. Itu contoh truk-truk tebu, sirtu, terus truk-truk yang memuat barang-barang berat. Nah ini kalau terus-terus dibiarkan, ya kita akan terus mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan. Jadi solusinya gimana Pak? Nah solusinya ya mau nggak mau kita harus menyiapkan timbangan, di situ ditarik retribusi. Ya kalau di Kota Malang saya lihat timbangannya ada di Singosari dan itu ya tidak dimanfaatkan. Sebenarnya ya timbangan tujuannya itu juga harus jelas Provinsi ya. punya Pak ya. Betul, punya provinsi. Nah, kalau terus-terusan jalan ini diliwati oleh kendaraan-kendaraan yang kapasitasnya Lebih. overload ya, itu kan ya pastilah jalan itu akan rusak. Karena saya lihat sendiri gitu. Overload itu aspal itu sampai penyet. Apalagi kalau hujan, waduh gampang. Gitu. Bukan pas panas Pak ya. Iya, pas hujan itu Hmm. struktur tanahnya basah kan dia akan itu. Baik. Nah tapi yang Kedung Kandang kemarin saya lihat dicor dulu ya, dicor baru diaspal ya. Semoga nanti tidak ada apa kendaraan overload kendaraan. yang lewat ya. Dan ini memang sekarang yang menjadi PR utama Kota Malang itu kemacetan. Ya, kemacetan ini. Sebelum jauh ke kemacetan Iya. Pak, soal pasar terpadu tadi, Betul. pasar terpadu tadi, sejumlah pedagang itu pro dan kontra. Ya. Pedagang yang pro mengatakan, ini hasil liputan saya di lapangan Pak. Pedagang yang pro mengatakan, oh itu lebih bagus karena kami ditata, didesain. Sementara kami yang waktu itu saya temui pedagang di Gadang itu mengatakan, selama ini kami berdagang di pinggir jalan, kendaraan lalu lalang tidak aman dan Iya. sebagainya. Tetapi juga ada pedagang yang kontra. Mas, kalau saya pindah, nanti pelangganku bingung. Betul. Emang kalau pindah pasti rame. Ya. Pedagang itu kan yang penting ramenya, bukan Betul. tempatnya. Ya. Anda melihat pro dan kontra itu gimana nanti mengatasinya Pak kalau Anda sebagai anggota legislatif? Ya. Jadi gini, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana mendesain konsep dari pasar terbuka itu, pasar terpadu, pasar terpadu itu. Ya, jadi konsepnya seperti apa? Nah, konsumen, ya itu kalau mau belanja, kebanyakan itu yang pertama itu rasa amannya dulu, ya rasa aman. Yang kedua bersih, gitu, ya. Dan harga pasti, ya. Contoh kayak sekarang ya orang sudah berpikiran kalau belanja sayur murah itu di pasar sayur yang ada Ya. di Cemoro Kandang naik ke atas itu. Oh iya. Nah, Itu masuk Tumpang nggak sih Pak? masuk Tumpang. Masuk Tumpang. Ya, itu berbondong-bondong ke sana karena memang kebetulan di sana kan pengepulnya. Iya. Nah, nanti tugas pemerintah untuk menyampaikan ya pasar terpadu ini paling tidak ada ikon yang bisa membuat pasar ini dikenal oleh masyarakat. Nah, contoh di daerah mana itu? Klojen ya Pak ya? Yang mana Pak? Pasar yang sudah ada pasar terpadu kan, dan di situ juga bersih itu. Rorodowo. Rorodowo. Nah, seperti itu. Itu kan juga masyarakat datang ke sana nyaman. Ya. Tapi bagaimana soal meramaikan pasar itu Pak? Anda punya konsep gimana? Ya,
Jadi meramaikan pasar itu yang pertama kita harus bisa bantu ya dalam mungkin event-event tertentu atau mungkin basar atau mungkin ada apa ya pasar murah ya Pasar dan di murah. situ pedagang mungkin eh, harganya itu kita atur ya standarnya produk di sana itu berapa jangan sampai harganya itu mencari keuntungan di atas standar. Nah, Hmm. tapi memang itu perlu dikomunikasikan dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah juga harus bisa menjamin, gitu loh, bahwasanya pedagang ini juga bisa mendapatkan keuntungan, bisa aman, Mhm. barangnya pun juga laku keras Mhm. itu. Tidak sebaliknya Pak ya, karena nanti Iya, pindah malah jadi sepi, malah betul. nggak Iya, kerasan di sana iya, meskipun tempatnya betul. bagus. Nah, makanya itu kan perlu didukung dengan infrastruktur. Mhm. Ya, baik dari penerangan, keamanannya, parkirnya nyaman. Nah, Mhm. itu mindset itu yang harus eh kita bentuk, kita rubah. Kembali lagi tadi saya menyampaikan budayanya seperti apa di kelurahan itu. Mhm. Baik. Em, di dekatnya Arjowinangun itu ada terminal Hamid Rusdi Pak, Betul, yang nampaknya hidup segan mati tak mau betul Pak. sekali. Ya, Apakah Anda melihat ada korelasi antara pasar terpadu yang nanti akan dibangun di dekat terminal itu? ya. Jadi kembali lagi untuk terminal itu ya kalau digabungkan katakanlah di sampingnya terminal itu dibuat pasar terpadu yaitu menjadikan salah satu ikon yang baik. Contohnya di Kota Batu. Nah, Hmm, di Kota Batu kan depannya pasarnya, terminal nah depannya terminal kemarin baru diresmikan diresmikan. ya. Nah, Hmm, itu salah satu contoh. mhm. Itu Bisa pasarnya bersih, menggeliatkan betul. ke roda Itu, ekonomi di situ. iya, Oke, baik. itu. Pak Tony, saya juga ingin ngobrol soal kemacetan. Ya, Apa yang Anda alami atau pengalaman apa yang Anda rasakan soal kemacetan Kota Malang? ya. Kemacetan Kota Malang itu ada di hari-hari libur. Ya, jadi mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sebenarnya dulu saya ngelihat hari Jumat, Sabtu, Minggu sempat nggak macet. Nah, Tahun berapa itu, Pak? waktu itu Pak Kapoldanya Pak Budi ya mungkin ya. Jadi dulu itu Jumat, Sabtu, Minggu truk dilarang Dilarang melintas. melintas. Itu yang bikin Itu nggak macet. betul sekali. Tapi Itu sekarang boleh, Pak ya. sekarang boleh. Itu sebenarnya itu solusi yang baik menurut saya. Itu yang Jadi dikasih jam untuk truk-truk yang bermuatan besar-besar besar. ini mulai jam berapa sampai jam berapa. Mungkin jam Oke. 1 malam sampai jam 4 itu di 3 hari itu. Itu yang kebijakan yang Anda tawarkan untuk Ya, mengatasi kemacetan. iya, karena sudah terbukti waktu itu sempat dijalankan oleh Bapak Kapolda. Itu jadi Hmm. mulai dari Pandaan itu di stop. Mau masuk tol Hmm. Pandaan itu truk-truk besar sudah nggak bisa. Jadi di Pandaan itu di jalan arteri itu parkir. Ya. Baru berangkat lagi hari Senin. Enggak, jadi malam hari. Oh, Jam hanya malam 1 hari. ya, Ya, ya. jam 1 sampai jam 4 ya. Itu baru ya Menarik. kalau bisa memang ya kita melakukan jam. Ya Melakukan. karena mau nggak mau kan di Ayani terus sampai Arjosari itu kan rutenya gitu. Macet banget Ya, di situ, Pak. ya sekarang ini PR juga untuk tol yang ada di Sawojajar. Oke. Apa Ya, PR-nya, Pak? ya PR-nya ya ini kita di velodrome itu harus ada akses jalan menuju ke Sulfat. Oh, iya, iya. Itu Itu kan masih tarik ulur kepentingan dengan Pemkab itu, Pak. betul. Nah, terus yang Ranograti ya, Mhm. di jam-jam siang ini, wah kemacetannya itu Betul. tidak bisa terbendungkan. Tutup Gitu botol loh. itu, Pak. Iya, Oke. ini. Baik, sebelum diakhiri, apa yang Iya, barangkali gagasan lain yang ingin Anda sampaikan terutama kepada pembaca kita atau pemirsa kita, Pak? iya. Jadi gagasan saya
Saya berharap semoga masyarakat di Kedung Kandang ini bisa sejahtera ya melalui pemberdayaan ekonomi lewat UMKM, dan pemerintah Kota Malang ya bisa membatasi ruang gerak dari retail modern ya, supaya paling enggak masyarakat Kota Malang yang mau berkarya lewat UMKM ini bisa menikmati hasilnya. Yang kedua, saya juga berharap semoga masyarakat Kota Malang ini juga mau peduli dengan pendidikan ya, pendidikan yang saat ini memang pendidikan kita ini untuk revolusi mental ini kan saya lihat hasilnya masih kurang ya. Jadi bagaimana kita ini masyarakat Kota Malang ini bisa ikut ya mendidik generasi kita ya. Kan sekarang ini mulai tidak aman untuk Kota Malang ya, banyak begal ya, banyak begal. Nah, ini adalah salah satu awareness dari masyarakat Kota Malang untuk mau ikut peduli ya, peduli bagaimana kita mungkin menggalakkan lagi siskamling ya, terus generasi kita juga diajarkan bagaimana untuk bisa melihat ya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang buruk ya, karena saya ngelihat kayak di daerah Jawa Tengah ini, mungkin masnya pernah dengar kelitih ya. Nah, kelitih ini cenderungannya kan pelakunya anak-anak muda. Nah, ini kalau di Kota Malang ini kita tidak istilahnya konsen dalam hal ini ya, nanti bisa terjadi ya. Ini salah satu tugas kita sebagai masyarakat Kota Malang itu untuk bisa ya membantu ya mendidik untuk generasi yang katakanlah sekarang generasi Z ini ya, untuk mau peduli dengan keamanan Kota Malang. Itu. Dan terakhir ya untuk pendidikan, sekarang ini kan pendidikannya di Kota Malang ini banyak keluhan ya tentang zonasi. Ya, saya datangi masyarakat, ternyata ada masyarakat yang berharap jangan pakai zonasi, ya pakailah prestasi. Jadi kembali seperti dulu. Tapi kan prestasi sudah ada kuotanya tuh, Bu. Maksudnya gini, Mas. Jadi katakanlah SMP 1. Ya, SMP 1 ini bangkunya ada berapa? Ya. Terus nilainya yang bisa masuk di SMP 1 nilai 10 sampai nilai 8. Jadi seperti dulu. Itu. Nah, kebetulan memang kemarin dirubah ini kan asumsinya pemerintah berharap untuk adanya penyetaraan pendidikan. Nah, tapi kenyataannya penyetaraan pendidikan ini kan masih belum dirasakan ya. Itu. Jadi ya ini sebenarnya juga PR, makanya kan perlu dievaluasi. Itu. Keluhan di bawah itu masyarakat ya banyak yang berharap kalau bisa prestasi. Karena dengan berprestasi itu akan memotivasi anak untuk belajar. Ya, kalau sekarang kan berhubung nggak ada ujian nasional, pasti naik kelas, pasti lulus. Prestasi itu konteksnya gimana, Pak? Jadi gini, kalau saya beranggapan prestasi ini adalah bagaimana kita ya bisa memiliki intelektual yang benar-benar ilmu itu kita dapat. Jadi ada kompetensi di dalam diri kita dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu. Bukan prestasi akademik. Iya, prestasi akademik. Gitu. Kalau anak yang secara akademik nggak baik, nggak bagus gitu, Pak. Misalnya anak yang kecenderungannya seni, anak yang kecenderungannya sastra kayak gitu. Nah, itu termasuk baik sebenarnya, Mas. Nah, itu yang bisa kita pisahkan ya. Kalau anak berjiwa seni ya kita konsen ke seni. Nah, perguruan tingginya kan juga sudah ada isi. Ya, itu. Dan anak seni ini saya lihat akademiknya pasti bagus. Ya, terutama matematikanya. Karena anak seni ini ya katakanlah nyanyi. Di situ ada not. Nah, bagaimana dia bisa
melakukan imajinasinya untuk menggabungkan not itu. Lukis juga sama, mengaktualisasi pikirannya. Cuma kan memang kalau jiwa seni ini kan otak kanan yang dirangsang gitu untuk bisa berkreasi. Oke. Itu. Banyak sekali Iya. gagasan-gagasan dari Pak Tony. Baik pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Pak Tony, calon legislatif dari Perindo Dapil 3 nomor 6, Pak ya. Nomor 6. Nomor 6. Ya. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami dan ikuti obrolan saya di program-program selanjutnya di Mata Lokal Memilih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.